Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Valerianus Kopungtupen, penyuluh agama Katolik pada Bimas Katolik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara Mimbar Katolik, baiklah kita membuka acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Bantulah kami untuk memahami kisah penyembuhan orang buta, sekaligus mengingatkan kami akan Sang Putra sebagai Mesias, sebagai penyelamat manusia. Orang buta disembuhkan, orang tuli dibuatnya mendengar, orang lumpuh dibuatnya berjalan, dan bahkan orang yang meninggal dibangkitkannya. Melalui peristiwa penyembuhan ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib sejati. Pulihkanlah dunia yang sedang sakit oleh karena peperangan ini. Sembuhkanlah mereka yang terluka oleh peperangan. Dan hentikan peperangan ini agar martabat manusia semakin dipulihkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 13 sampai 17 dan ayat 34 sampai 38. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?"
Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini dalam mimbar Katolik hari ini, saya kasih judul Yesus Sang Tabib Sejati. Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun berada, kehadiran Yesus sebagai puncak pemenuhan janji Allah dan kehadiran kerajaan Allah secara nyata selalu bersentuhan dengan orang-orang kecil. Mereka yang kecil dan tersingkir dari panggung sosial lebih memilih mendekat dengan Yesus dengan suatu harapan ingin supaya hidupnya diubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Keberadaan Yesus memberikan angin segar bagi mereka untuk pulih dari sakit yang diderita. Perjumpaan Yesus dengan mereka yang terpuruk hidupnya bisa membawa sebuah perubahan. Peristiwa ini menjadi momentum di mana anak Allah semakin dikenal. Walaupun dia melarang supaya peristiwa penyembuhan itu tidak diwartakan pada orang lain. Karya penyembuhan merupakan cara sederhana Yesus untuk membuka mata dunia bahwa penyelamat yang dinantikan itu sudah dan sedang terlibat dengan kehidupan manusia. Kisah penyembuhan orang buta ini menjadi menarik karena di satu sisi memperlihatkan karya penyembuhan Tuhan, namun di sisi lain memperlihatkan tantangan yang datang dari orang-orang Farisi. Bagi orang Farisi, momentum penyembuhan melanggar aturan hari Sabat sebagai hari yang suci, hari yang sakral yang harus dihormati. Namun mengapa Yesus melakukan karya penyembuhan itu tepat di hari Sabat? Apakah Yesus tidak mengerti akan hari Sabat itu? Tidak. Justru dengan tindakan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus mau mengingatkan publik bahwa aturan yang dibuat tidak mengorbankan aspek kemanusiaan. Jika kita telusuri jejak langkah perjalanan Yesus, kita akan temukan banyak hal yang dilakukan Yesus pada hari Sabat yang oleh orang Yahudi dan Farisi pada khususnya dilihat sebagai sebuah pelanggaran berat. Di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus yang menyelamatkan pada hari Sabat dinilai telah menodai hari Sabat, harinya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Sabat tidak merintangi si buta untuk tetap meminta jeritan perhatian dari Yesus. Gemarintian permintaan yang terjadi 2000-an tahun yang lalu menjadi kisah yang menarik dan tak pernah luntur oleh basuhan air zaman. Namun justru di saat-saat di mana pengalaman keterpurukan menghampiri si buta, cerita tentang pengalaman baru dalam ruang perjumpaan dengan Yesus memberikan energi baru untuk bisa melihat dan menjalani kehidupan ini. Hidup dan kehidupan ini terus berjalan. Sebagai manusia harus siap untuk mengalami setiap perubahan yang terjadi. Seperti air sungai yang mengalir, tak pernah mengalir pulang, namun tetap mengalir sepanjang waktu. Demikian juga kehidupan terus mengalir mengitari lorong waktu. Dan apa yang telah terjadi
tak akan pernah terulang kembali. Apakah hidup ini masih berguna? Pertanyaan ini barangkali muncul dalam diri si buta yang sejak dilahirkan belum pernah melihat dunia seperti apa yang dihidupi. Memang terkadang dalam saat-saat seperti ini, ketika si buta memangku derita, ia coba untuk memaknai kembali makna hidup yang sesungguhnya. Orang yang beriman akan Kristus selalu memandang bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Dunia adalah medan bakti, dan mati adalah awal mula untuk menemukan hidup abadi. Namun bagi mereka yang tidak percaya dan tidak beriman pada Kristus, memandang bahwa hidup adalah penyakit. Dunia baginya adalah sebuah penyakit, dan mati adalah jalan keluar terbaik. Dalam kondisi yang buta seperti ini, si buta tetap mensyukuri hidup sebagai sebuah anugerah. Pada titik nadir, si buta masih memandang makna kehidupan ini bukan terletak pada kondisi tubuh yang normal atau tidak, namun mengungkapkan syukur pada Tuhan dan berani berdamai dengan diri merupakan cara sederhana untuk menerima segala kenyataan hidup. Hidup dalam kondisi apapun merupakan sebuah ruang refleksi tak bertepi, seperti menggali sumur tanpa dasar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengar bacaan hari ini, di mana orang buta bisa melihat, orang buta mewakili kegelapan dunia, mewakili orang-orang yang menolak kehadiran Yesus. Tetapi ketika si buta tadi dibuatnya untuk melihat oleh Yesus, maka bagi mereka yang percaya, dibukakan mata batinnya untuk melihat, memandang dunia, memandang Sang Putra yang sudah diutus oleh Allah ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Yesus meludah ke tanah, membuat adunan dan mengoleskannya pada mata orang buta itu, lalu menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Tindakan ini mengajarkan sebuah ketaatan. Orang itu bisa saja ragu, tetapi ia taat. Dan ketika ia membasuh diri, ia dapat melihat kembali. Kadang Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti. Ia meminta kita melangkah dalam iman terlebih dahulu. Ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Dalam terang iman, kita bisa memandang dari yang buta secara fisik ke buta secara rohani. Menariknya bahwa dalam kisah ini bukan hanya satu orang yang buta. Orang Farisi yang melihat secara fisik justru tidak mau mengakui karya Tuhan. Mereka menolak terang yang ada di depan mata mereka. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Terang itu bukan hanya menyembuhkan mata jasmani, tetapi juga membuka mata hati. Ada banyak orang yang bisa melihat secara fisik, tetapi hatinya tertutup terhadap kebenaran yang diwartakan oleh Kristus. Kita masuk pada titik permenungan kita terakhir. Apakah ada area dalam hidup kita yang masih buta? Apakah kita berani taat ketika Tuhan memimpin dengan cara yang tidak biasa?
apakah kita mau membuka hati untuk menerima terang Kristus? Yesus yang sama masih bekerja sampai dengan hari ini. Ia sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan membuka mata rohani kita. Ketika kita datang kepadanya dengan iman dan kerendahan hati, Ia akan menuntun kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib.